Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam suasana hujan tapi Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah menerima kehadiran kita sebagai tanda syukur kita kepadanya dan dicatat sebagai amal kebaikan yang meningkatkan derajat kita di sisinya. Amin. Mudah-mudahan salawat dan salam tak berhenti dan tak putus-putus kita ucapkan kepada Nabi besar junjungan alam, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wa azkas salam. Semoga salat juga bersambung kepada para alul bait, para sahabat, para tabi'in, dan kepada siapapun yang istiqamah dan mengikuti serta menegakkan sunnah-sunnahnya, sehingga di akhirat mudah-mudahan kita beruntung dapat izin mendapatkan syafaat dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, menyambung pelajaran kita pada sebelumnya tentang makna ibadah keseharian kita menurut as-sunnah. Ma'asyiral kiram, bahwa kita sudah sama-sama mengetahui tujuan utama, visi dan misi kehidupan kita adalah untuk memakmurkan bumi ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Berarti kalimat hanya beribadah kepadaku menandakan bahwa para ulama adalah kullu ma yuhibbuhullahu wa yardahu min aqwalin wa af'al. Semua yang diridai Allah Subhanahu wa taala, baik perbuatan maupun perkataan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka ibadah itu mesti dengan ilmu, mesti dengan hujjah. Sebab harus dipastikan bahwa yang kita laksanakan yang dicintai Allah dan diridai, dan tak ada jalan untuk itu kecuali dengan ilmu. Di mana kita cari ilmu? Allah turunkan Al-Quran, lalu Al-Quran diutus bersamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasul diutus? Supaya pemahaman kita terhadap perintah Allah itu sama. Sebab kalau seandainya tidak ada Rasul yang menyatukan, pasti pendapat berbeda-beda. Penafsiran akan berubah-ubah. Makanya kita bisa perhatikan ketika sunnah Nabi alaihissalatu wassalam
tidak menjadi penafsir Al-Quran, maka banyak terjadi penyimpangan. Itulah sebabnya datang larangan dari Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menafsirkan Al-Quran dengan pendapat semata. Seperti yang disebutkan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an, beliau mengatakan, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi fahuwa athimun wa in asab. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya, dia berdosa sekalipun benar, sekalipun tafsirnya benar. Wa man fassara al-Qur'ana bil ilmi fahuwa ma'jurun wa in akhta. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan ilmu, maka dia berpahala sekalipun salah. Subhanallah. Benar berdosa, salah berpahala. Kenapa? Karena yang pertama, tidak berilmu, ikut-ikut menafsirkan perkataan. Makanya orang yang tidak berilmu kalau berfatwa nanti menyesatkan. Sedangkan yang ini berilmu, salahnya tidak disengaja, karena dia menggunakan ilmunya tetapi ternyata salah dalam menggunakannya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu an, demikian pula anaknya Abdullah bin Umar, kemudian juga Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka mengatakan, man hajjaka bil Qur'ani fahajjahu bis sunnah. Siapa yang mendebatmu dengan dalil Al-Quran saja, jawab dengan sunnah. Apa sebab? Li'annal Qur'ana zu wujuh. Karena Al-Quran itu memiliki multi tafsir. Ya, karena Al-Quran itu kan boleh dikatakan garis-garis besar dari agama ini. Lalu datang Nabi menafsirkannya sebagai membawa petunjuk teknis dan pelaksanaan. Jadi petunjuk teknis dan pelaksanaan. Oleh itu Allah tegaskan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dia yang telah mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Al-huda. Al-huda, salah satu tafsir yang disebutkan oleh para ulama adalah al-ilmu an-nafi'. Wa dinil haq, sedangkan agama yang hak tafsirnya adalah al-amal as-salih. Jadi Nabi bawakan ilmunya Al-Quran dan Sunnah, dan dia tunjukkan cara pengamalannya. Supaya apa? Supaya kita mentaati Allah, beramal kepadanya, beribadah kepadanya, dapat kita pastikan seperti itu yang diminta Allah dari kita. Seperti itu yang diminta Allah dari kita. Bukan hanya kita kaum muslimin, tapi juga Nabi sendiri. Nabi sendiri disuruh untuk istiqamah seperti yang Allah perintahkan kepadanya, bukan seperti yang dia inginkan. Fastaqim kama umirta. Istiqamahlah kalian seperti yang diperintahkan kepadamu. Jadi Nabi sendiri baru dianggap istiqamah kalau sesuai perintah Allah, bukan mengikuti kehendak dan keinginannya.
Itulah makna daripada perkataan Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak berbicara berdasarkan keinginan hawa nafsunya, yang dia katakan tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan. Oleh sebab itu, bila seseorang mendirikan ibadah sesuai dengan yang terdapat dalam as-sunnah, maka dapat dipastikan dia melaksanakan ketaatan seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masuklah dalam aplikasi ibadah yang didefinisikan semua perkataan, semua perbuatan yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ditanyakan kepada kita, kamu melaksanakan ini taat kepada siapa? Taat pada Allah. Dari mana kamu tahu? Dari ilmu. Siapa yang mengajarkannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi si fulan punya dalil Al-Quran, kok beda dengan yang kamu amalkan? Kan gitu ya? Kan gitu? Al-Quran juga dalilnya, bahkan juga sebagian hadis. Tapi benar tidak seperti itu pengamalannya oleh Nabi alaihissalatu wassalam? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ma'asyiral kiram, kalau tidak disatukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berapa banyak tafsiran orang terhadap Al-Quranul Karim yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersesatnya orang-orang yang tersesat itu tidak lain dan tidak bukan karena salah dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis. Sebab apa? Mereka tidak menafsirkannya seperti yang ditafsirkan oleh baginda Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak melaksanakannya seperti petunjuk teknis yang ditunjukkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Berapa banyak amaliyah yang dilakukan oleh kaum muslimin, dasarnya Al-Quran, dasarnya hadis, tetapi tidak dipahami seperti yang diajarkan Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, dengan demikian kita katakan ini diragukan. Antum melaksanakan ini taat pada siapa? Pada Allah? Di mana perintah ini kamu dapatkan? Di mana perintah ini kamu dapatkan? Makanya ketika Sa'id bin Musayyib, seorang sayyidut tabi'in yang paling utama, kalau sahabat yang paling utama Abu Bakar, kalau tabi'in yang paling utama adalah Sa'id ibnul Musayyib Al-Qurashi rahimahullah ta'ala. Dia melihat seseorang salat sunat selepas salat subuh di Masjid Nabawi. Salat sunat dianjurkan atau dilarang? Dilarang atau dianjurkan? Dianjurkan. Salat sunat di Masjid Nabawi yang pahalanya satu kali salat lebih dari 1000 kali salat. Maka orang ini langsung dia berdiri selesai salat subuh, nak salat lagi. Pikirannya tentu dia berdasarkan hadis bahwa salat itu adalah amalan yang paling dicintai Allah dan Rasul. Buktinya apa? Di akhirat nanti yang pertama dibuka catatan amal dan yang dihisab, dihitung adalah salat. Nah, maka dia ingin memperbanyak salatnya. Dan dia juga tahu dari hadis Nabi yang lain bahwa salat di Masjid Nabawi lebih afdal dari 1000 kali salat di masjid lain. Maka dia ingin lakukan. Jelas? Jadi dia bukan tidak punya dalil. Ada dalilnya, tapi pelaksanaannya keliru. Di mana keliru?
dengan ilmu diketahui. Maka orang yang paling alim di Madinah waktu itu di masa tabi'in, ketika melihat itu langsung mengatakan, mencegah. Kok kepo sekali, orang sholat awak ikut-ikut pula mengganggu, kan itu kan? Biarin aja orang berbuat baik, toh dia punya dalil, sah. Tapi Sa'ib menurut Sa'ib enggak, sebab dia tahu selamat saya tergantung pada keselamatan antum juga. Kadang-kadang antum kalau saya lihat berbuat kemungkaran dan kesalahan dan saya tahu itu salah, saya telah menyembunyikan ilmu. Tahu tak resiko menyembunyikan ilmu? Hah? Tahu tak resiko menyembunyikan ilmu? Tak tahu ya? Kalau Said tahu dia, man atahu Allahu ilman fakatamahu aljamahu Allahu yaumal qiyamati bilijamin min nar. Hadis Tirmizi dari Abu Hurairah. Siapa yang Allah berikan ilmu lalu dia sembunyikan, artinya orang butuh tapi dia tidak sampaikan, maka Allah kekang mulutnya hari kiamat dengan api neraka. Wih, dikekang sama tali aja kita sudah luar biasa sakitnya, apalagi kekang dengan api. Pana'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka saya tahu ilmunya bahwa salat sunat selepas salat subuh adalah diharamkan sampai terbit matahari. Orang tadi mungkin ini belum sampai kepadanya, maka dia pakai hadis yang lain, yang umum tadi. Salat Masjid Nabawi lebih afdal pada salat 1000 kali salat di masjid lain. Sah? Bahwa salat secara umum dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia salat. Ilmu ini dia belum tahu. Kalau sempat Sa'id bin Musayyib tidak menegurnya, kira-kira dia akan berterusan tidak melakukannya? Berterusan melakukannya. Besok di akhirat dia akan nuntut, Sa'id, kamu lihat saya mengerjakan pekerjaan sia-sia, kamu tidak tegur. Kita tidak bisa beralasan, coba agak potong takut endanya, tidak ada. Nah, kecuali memang sudah kita coba, lalu dia diserangnya kita pakai pisau. Iyalah, ini enggak, belum antum coba, antum sudah tidak mau menyampaikan dengan alasan dia saya. Enggak, orang berilmu itu harus bersikap menyelamatkan semua orang yang dia sampai kepadanya dakwahnya. Akhirnya dia tegur, ayo salatin hadha, ini salat apa ini? Lalu dijawab oleh orang tadi, karena dia tahu awak sedang salat ditegur berarti saya salah ini, sah? Makanya dia justru memang marah dia. Memang orang kalau paling pantang kan disalahkan itu. Makanya banyak orang yang tahu orang buat salah tak berani menyebut salah. Kan kita yang paling enak itu kalau bilang mantap, abang tuh hebat, orang paling soleh sedunia nih abang tuh. Itu senang tuh, kembang hidung kita dibuatnya, naik telinga kita. Tapi dibilang salah, oi, mandangnya dari ujung kaki sampai ujung rambut dipandangnya. Anak kecil nih berani menyalahkan saya, sah? Anak kemarin sore saya lebih duluan makan garam. Nah, jelas kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi mereka tidak terima disalah. Akhirnya dia juga sama. Lalu pertanyaannya, ayu azibunillahu ala salah. Ini seperti jawaban umumnya masyarakat sekarang. Masa orang berbuat baik dilarang? Sah? Masa orang berbuat baik dilarang? Masa baca tahlil aja enggak boleh? Baca selawat enggak boleh? Ziarah kubur enggak boleh? Baca Quran dilarang? Kan itu bahasa yang sampaikan. Hah? Isra Mi'raj memang saya larang, Pak. Bapak tidak bisa Isra dan Mi'raj. Hah?
Tidak mungkin Bapak Mi'raj. Tidak usah, nanti mati kita. Ya, pakai apa? Pakai burak. Tidak bisa. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi dia melawan kepada Sa'id bin Musayyib. Ayu azibunillahu ala salat. Mungkin tidak saya disiksa Allah gara-gara salat. Mantap jawabannya ya. Ini jawaban mematikan ini. Tidak mungkin lah Buya. Tau gedek salat ambo masuk neraka. Gara-gara membaca tahlil saya masuk neraka. Gara-gara berpuasa saya masuk neraka. Sah? Itu kan? Dan situ jawabannya. Apakah Allah akan menyiksa saya gara-gara salat? Karena Sa'id bin Musayyib punya ilmu, tahu dia jawabannya. Tidak doyang. Allah tak mengazab kamu gara-gara salat. Lakin yu'adzibuka ala mukhalafati sunnah. Dia akan menyiksamu karena menyalahi sunnah. Apa sunnah yang dilanggar di sini? Apa sunnah yang dilanggarnya? Yaitu sunnah larangan Nabi salat selepas salat subuh sampai terbit matahari. Terus diazab. Iya, siapa yang bilang? Allah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna sambung an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang yang menyalahi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah merasa khawatir, merasa takut orang yang menyalahi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, antusibahum fitnah, nanti mereka ditimpa fitnah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan fitnah di sini adalah asyirku awil kufur. Orang yang menyalahi Nabi bisa-bisa nanti syirik dan kafir. Ini kata Ibn Abbas ya. Kenapa dia katakan itu? Karena menyalahi Nabi itu kadang-kadang sampai kepada syirik. Sama-sama sampai kepada kufur. Karena termasuk kekufuran adalah mengharamkan yang Allah halalkan dan menghalalkan yang Allah haramkan tanpa ilmu. Ini sebagian mengatakan sampai keluar dari Islam. Makanya dia menafsirkan al-fitnah di sini dengan kekufuran. Au yusibahum azabun alim, atau orang yang menyalahi perintah Nabi itu akan dapat azab yang pedih. Mana siapa yang lebih tepat dalilnya sekarang? Orang yang salat tadi kah atau Imam Sa'id bin Musayyib? Siapa yang dalilnya yang benar ini? Sa'id bin Musayyib atau orang yang salat tadi? Dia salat tadi dengan dalil di Masjid Nabawi lebih besar pahalanya dia salat masjid lain 1000 kali salat. Tapi salatnya di waktu terlarang. Tepat tidak dia mengambil dalil? Tepat dia mengambil dalil? Siapa yang benar dalilnya? Sa'id bin Musayyib. Karena dia bilang, iya, kamu tidak diazab gara-gara salat, tapi diazab gara-gara menyalahi sunnah. Dari ayat tadi, wal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi beribadah itu mesti dipastikan bahwasanya kita sedang melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridainya. Kalau dia salat dengan niat yang baik tetapi di waktu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, diterima atau ditolak?
Ditolak. Ditolak dengan pahala imbalannya atau dengan dosa? Dengan dosa. Subhanallah. Salat berdosa? Iya. Salat berdosa? Iya. Jadi kaum muslimin dan muslim, tidak semua salat mendatangkan pahala, mohon maaf. Tidak semua salat mendatangkan pahala kalau dilaksanakan tidak sesuai perintah. Sekarang ada contoh. Seseorang salat bersama saya jadi makmum. Selesai salat, dia berdiri lagi. Lalu saya tanya, abang salat apa? Ragu tadi salat saya sah atau tidak. Baik, kenapa ragu? Lupa baca usolli atau gimana tadi? Baik. Kalau hanya lupa baca usolli, itu tidak membatalkan salat. Enggak, tadi niatnya entah apa Ustaz. Kenapa enggak batalkan dari tadi? Kalau memang niatnya salat zuhur, ternyata terniatkan subuh. Mana tahu kan? Awak nak salat zuhur, terniatkan salat subuh misalnya. Nah, itu harus dibatalkan dari awal, bukan setelah selesai. Oh enggak Ustaz, saya niatnya salat itu tadi. Kalau gitu jangan salat. Tahu enggak ya Babang, bahwa mengulang salat yang sudah sah, mengulang salat yang sudah sah. Apa makna sah? Lengkap syarat rukun. Lengkap syarat rukun. Syaratnya lengkap, rukunnya lengkap. Enggak ada yang batalkan, sah salat. Saya tidak bilang diterima atau tidak nih, sah salatnya. Kan ada salat sah tapi tidak diterima, ada. Salat sah tapi tidak terima, ada. Wih, kita secara persyaratan lengkap, dah ikut seleksi administrasi lengkap. Habis itu tes tertulis lulus. Istilahnya mencapai passing grade. Nah, habis itu pas pengumuman tidak keluar nama kita. Ada syarat lengkap tapi tidak diterima. Ada apa sebab tidak diterima? Nanti kita sebutkan insyaallah ya. Jadi sekarang salatnya sah dengan catatan salat itu sah dengan rukun dan syarat. Tidak ada satu rukun yang tinggal, tidak ada pula syarat yang tidak dilaksanakan, sah. Nah, kalau ada orang yang sudah seperti ini, tadi dia salat maghrib, habis itu diulangnya lagi, apa hukumnya? Hah? Kok pada nengok saya semua? Kenapa? Saya semua yang jawab. Awak bertanya, yang jawab. Apa hukumnya? Haram. Dia salat tapi berdosa. Dia salat tapi berdosa. Apa sebab? Khilafus sunnah. Khilafu as-sunnah. Nabi melarang mengulangi amalan yang sudah sah tadi. Jadi kalau seandainya ragu dari awal, jangan dari setelah selesai. Sebab kalau dibiarkan orang seperti ini mengulang terus sholatnya, akan sakit dia, was-was. Dan was-was bila sudah datang, susah disembuhkan. Nah, saya bilang, jangan sholat. Nanti abang berdosa. Masa berdosa? Iya. Karena mengulangi sholat yang sudah sah, itu haram. Sebab apa? Mukhalafatu as-sunnah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah SWT, maka ketika kita beribadah itu mesti pastikan sesuai dengan definisi bahwa amalan kita itu disukai dan diridai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan apa? Bil adillatis sahihah, dengan dalil-dalil yang sahih. Oleh sebab itu memang tidak bisa tidak, kita wajib belajar, wajib mengaji, ya.
wajib belajar dan wajib mengaji. Yang fardu ain adalah yang dengannya sahnya akidah kita, yang dengannya sahnya ibadah-ibadah wajib kita. Kemudian ada fardu kifayah, yang amalan yang bisa dikerjakan bersama atau oleh sebagian, gugur kewajiban dari yang lain, untuk fardu ain. Ada yang menuntutnya sunnah, yaitu yang kalau diketahui oleh orang lain, kita sebenarnya tidak diwajibkan untuk pelajarinya, tapi kita pelajari juga, maka kita mendapatkan fadilat mempelajari yang sunnah tadi. Nah, sekarang baru dari definisi bahwa seluruh aktivitas kita mesti dalam rangka menegakkan ibadah, dan mesti diketahui pula dengan yakin bahwa yang kita kerjakan adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mesti pula kita tahu bahwa perintah itu kita kerjakan sesuai dengan cara yang diperintahkannya pula, dan tidak ada jalan untuk itu kecuali melalui utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah makanya yang disebut golongan selamat itu adalah ahlus sunnah. Kenapa tidak sawi ahlul Quran? Padahal Quran lebih mulia daripada as-sunnah. Apa dia yang selamat disebut ahlus sunnah? Nah, Syekh, apa tidak disebut yang selamat itu ahlul Quran? Kan sudah saya jawab tadi, Al-Quran itu bisa ditafsirkan orang bermacam-macam. Kalau sunnah, kalau antum betul-betul ikut Nabi, dah tafsiran Nabi sudah selesai. Nah, cuman masalahnya lagi, kita hari ini perkataan Nabi, perbuatan Nabi ditakwil juga. Habis itu nanti perkataan ulama ditakwil juga. Akhirnya tidak ada lagi satupun yang sakral di mata kita, tidak lagi yang dita'zim oleh kita. Akhirnya ngaku juga kalau sunnah, tapi tidak menghormati sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Kadang-kadang beralasan meninggalkan sunnah itu juga sunnah. Meninggalkan sunnah itu juga sunnah. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Dah jelas ya? Sampai bab situ, bahwa kita keseharian kita harus dalam rangka beribadah, dan ketahui bahwasanya ibadah itu yang kita kerjakan pastikan itu dalam rangka taat kepada Allah, dan caranya adalah dengan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelaksanaan dan teknisnya. Baik, itu alarm aku itu azan ya. Baik, kita azan dulu lah. Nah, nanti kita sambung sekejap saja, insyaallah ta'ala. Allah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata. La haula. La haula wala quwwata. Bapak dan ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Nah, dari sinilah para ulama menarik kaidah bahwasanya amal kita, ibadah kita itu baru makbul kalau tadi kan syarat sah, syarat sah atau rukun sah. Sekarang syarat diterima. Syarat diterima. Kalau tidak sah otomatis tak diterima. Tapi sekarang kita sedang dalam masalah yang sah. Artinya lulus tes. Lulus administrasi, lulus tes. Sekarang diterima atau tidak? Diterima atau tidak? Makanya para ulama menyimpulkan dari apa yang saya sebutkan tadi, bahwa pastikan kita mengerjakan itu sesuai yang Allah inginkan dari kita. Sebab sekali lagi saya ulang bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terancam tidak diterima juga amalnya kalau dia kerjakan yang tidak disuruh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jadi Nabi sendiri kalau mengerjakan yang tidak diperintahkan, terancam tertolak. Dan Nabi tidak mungkin mengerjakan kecuali sesuatu yang diperintahkan Allah kepadanya. Dan beliau tak mungkin mencontohkan dan memerintahkan kepada kita kecuali yang Allah perintahkan pula. Oleh sebab itu Allah rekomendasikan untuk ditaati secara mutlak. Oleh sebab itu maka imam kita kalau ditanya, tuan-tuan Ahlus Sunnah atau bukan? Kalau benar Ahlus Sunnah, siapa imamnya? Kan sering tuan-tuan diuji ya. Imam siapa tuh? Nah, siapa imam kita? Hah? Rasulullah SAW. Ahlus Sunnah itu imamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tak ada hak taat mutlak Allah berikan kepada seorang makhluk seperti kata Imam Asy-Syafi'i kecuali Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain tak ada ketaatan mutlak kepadanya. Maka siapa yang mengajak kepada taat mutlak kepada seorang selain Nabi, dia sudah mengkhianati dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan juga telah mengkhianati dakwah imam yang dia suruh kita taklid buta kepadanya. Ada yang mengatakan mesti ikut Syafi'i dalam segala bab fikih. Syafi'i bilang jangan ikut saya. Ada yang mengatakan wajib bermazhab Maliki dalam segala bab fikih. Imam Malik melarang taklid buta kepadanya.
Tetapi Nabi menyuruh kita taat mutlak kepadanya. Sebagaimana Allah perintahkan kita taat mutlak kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Itulah makanya yang selamat itu golongan ahlus sunnah. Karena pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, di sini dari kesimpulan oleh para ulama bahwa syarat qabulil amal itu ada dua. Satu adalah ikhlas lillahi ta'ala, bukan yang lain-lain. Ini perkara, ini urusan antum dengan Allah tabaraka wa ta'ala, tapi bukan mudah. Siapa yang bilang ikhlas, kata Imam Al-Ghazali, ikhlasnya perlu diikhlaskan lagi. Awak yang sering itu seikhlasnya. Kalau sudah bilang seikhlasnya pasti angka paling kecil. Kan ya? Ini berbalik dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kalau dia kita membalas orang yang ikhlas, itu bukan seikhlasnya. Kalau kita ada orang ikhlas bantu kita, beri seikhlasnya. Enggak. Allah Ta'ala lipat gandakan. Makanya kita harus ikut manajemen ini. Kalau kita jadi pimpinan, ya, kalau ada anak buah kita yang ikhlas, ya, pokoknya tidak kenal waktu dia bekerja untuk kita, jangan bayar seikhlasnya, berilah seikhlasnya. Itu banyak mau dimanfaatkan betul ya. Dia orang ikhlas tuh kasih berapa aja seikhlasnya mau dia tuh. Nah, Allah Ta'ala kalau tahu dia hambanya ikhlas, diberinya seikhlasnya, bukan seikhlasnya saja. Nah, jadi mesti ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Inilah konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Dan berat. Tidak ada ulama yang besar kecuali menganggap bahwa ikhlas itu adalah kesulitan besar. Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, ma'alattu syai'an ashadda alayya min niyati. Saya tak pernah menjaga sesuatu yang lebih sulit dari niat saya. Berkata Yahya ibn Mu'az, saya selalu menjaga niat saya, tapi dia taqallabu alayya. Kadang datang dengan warna ini, riya itu kadang datang dengan warna ini, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh sebab itu, maka kita memang wajib selalu menjaganya. Sebab subhanallah, apalagi yang berkaitan dengan orang ramai, awak kalau tidak dihargai, tidak dipuji, itu mulai nak nampak-nampakkan diri itu kan, dah hapus pula. Kita sendiri yang hapusnya. Itu yang lebih sering, na'udzubillah. Baik. Yang kedua adalah mesti mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kalimat Muhammadur Rasulullah. Itulah Said Musayyib tadi menegur orang tadi. Al-Quran nyuruh kita salat, hadis juga nyuruh kita salat di Masjid Nabawi. Tapi ada masa-masa yang menurut sunnah tak boleh salat di situ, dihitung durhaka. Orang ini nggak tahu. Sekarang diberitahu oleh Said Ibnul Musayyib. Sekarang kita mungkin dengan dalil Quran secara umum lalu buat amalan khusus, maka kita nak tanyakan ke Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau tidak dilakukan Nabi, padahal itu mungkin sekali dilakukan di zaman Nabi, tapi dia tinggalkan dengan sengaja, jangan coba-coba dikerjakan. Berbahaya. Nanti kita menyesal, tapi sesal kemudian tidak berguna. Nak merevisi amal di dunia sampai akhirat tak ada edisi revisi lagi, karena dunianya lah kita bekerja. Maka tuntut ilmu dengan benar, kemudian amalkan dengan cara yang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekira cukup sampai di situ. Ada yang perlu ditanyakan? Janganlah ya, sobat, jawabannya lebih panjang nanti. Waktu tak cukup, iya. Nanti jawabannya lebih panjang dari muhadarahnya. Iyalah, terima kasih dan mohon maaf. Paham beliau. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.